Tengku Muhammad Hasan di Tiro tampak seperti seorang lanjut usia yang ramah dan rapuh. Dia berkuping caplang dengan kacamata besar bertengger di hidungnya, dan sebuah karangan bunga tergantung di lehernya. Foto itu diambil pada Oktober 2008, saat pertama kali dia menginjakkan kaki di Aceh lagi setelah 30 tahun diasingkan, 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Sulit untuk membayangkan bahwa inilah orang yang setelah berkarir sebagai penguasa internasional, memulai gerakan kemerdekaan bersenjata, lengkap dengan mitologinya sendiri dengan menempatkan diri sebagai semacam Sultan Baru Aceh. "Saya ditakdirkan untuk membebaskan Aceh," tulis Hasan Tiro dalam autobiografinya. "Berkat darah leluhur yang mengalir di tubuh saya, ikatan yang tak terpatahkan telah terjalin antara keluarga Tiro dan masyarakat Aceh." Seperti yang dikatakan oleh Letnan Smith yang legendaris itu, tidak ada keluarga yang lebih penting di Aceh selain keluarga di Tiro. Banyak yang telah diceritakan dan ditulis tentang Hasan di Tiro, tentang asal-usulnya. Dia adalah keturunan tidak langsung dari Tengku Syekh di Tiro. Tentang motifnya yang meragukan, dia memulai gerakan separatisnya setelah perusahaannya mendapat kontrak yang menguntungkan di ladang Lok Semawe. Dan tentang fakta bahwa sebagai besar waktunya selama masa konflik itu, dia berada aman di luar negeri. Apakah dia seperti leluhurnya yang legendaris itu? Betul-betul seorang pahlawan yang berjuang untuk Aceh dan Allah? Ataukah dia hanyalah seorang tukang mengatur-ngatur dengan impian yang muluk-muluk dan dalam ambang krisis parubaya? Siapapun yang berdiri di hadapan bangunan putih besar di jalan menuju Bandara Iskandar Muda pasti terkesan dengan keseluruhan ceritanya. Keluarga di Tiro yang diburu lebih dari 100 tahun, baik oleh tentara Belanda maupun Indonesia, akhirnya muncul sebagai tokoh pemenang sejarah. Mereka adalah keluarga Kerajaan Baru Aceh dan Istana Megah yang pada tahun 2010 dibangun oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari perjanjian perdamaian dengan pemberontak Aceh adalah bukti konkretnya. Yang menyedihkan adalah setelah Tengku Muhammad Hasan di Tiro wafat, tidak ada seorang pun yang memetik buah hasil kesuksesannya. Anak satu-satunya, Karim di Tiro, tinggal jauh di Amerika dan tidak berniat sama sekali untuk datang ke Aceh dan menuntut takhta. Dan keluarga di Tiro lainnya sampai sekarang belum muncul. Secara teknis, keturunan keluarga tersebut tentunya sudah tidak ada lagi setelah ekspedisi Letnan Smith. Di Tiro selalu akan muncul kembali, tulis Hasan Tiro penuh harap beberapa tahun sebelum kematiannya. Bahkan jika yang terakhir gugur di medan perang, di Tiro yang baru selalu akan muncul. Itulah takdir keluarga saya, itulah takdir negeri ini. Sementara itu, Istana Indah Walinangro, pelindung negeri, saat ini dihuni oleh salah satu mantan ajudan dari
Tengku Hasan Muhammad Ditiro, orang biasa yang tidak diketahui apakah dia mempunyai sejarah keluarga yang dramatis atau tidak, seperti halnya Tengku Hasan Ditiro.